Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bangunan di Pondok Tahfidz Yayasan An-Nur. Alhamdulillah di hari Jumat ini saya kembali bisa bersilaturahmi dengan pimpinan pesantren bersama para santri. Insyaallah nanti saya perlihatkan bangunannya dan saya akan bincang-bincang sedikit tentang program apa saja yang dijalankan di Pondok Tahfidz Al-Quran Yayasan An-Nur
Kampung Selokan Pari, Desa Purwosedar, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Ini sedang dikerjakan pengerjaan pembangunan masjid Yayasan An-Nur yang sudah mencapai dari 100% itu mencapai 20% kira-kira. Ini masjidnya, nanti kita perlihatkan. Inilah bangunan masjidnya yang kemarin saya perlihatkan di 4 minggu kemarin. Saya bikin video baru sebatas pembangunannya, itu baru ceker ayam. Sekarang sudah berdiri. Saya udah lama, hampir 1 bulan saya nggak ke pondok pesantren menjenguk anak-anak saya. Kebetulan hari ini hari Jumat, saya ada waktu, lagi libur. Ini bangunannya. Ini posisi masjid di samping sebelah timur. Ini lagi pasang STGR untuk pengecoran, karena nanti ini akan dicor 100%. Ini pondok pesantrennya yang dibikin saung-saung, karena di sini pondok pesantrennya dinamakan saung tahfidz. Nah, itu para santri lagi bercengkrama, beristirahat. Ini adalah posisi bangunan saung bagi para santri yang mondok di pondok pesantren Tahfidz An-Nur. Nah teman-teman, dalam kesempatan ini saya datang ke lokasi pondok pesantren Tahfidz An-Nur. Saya lihat-lihat, dan teman-teman pun tadi lihat-lihat videonya, lokasi pembangunan masjid yang lagi dibangun. Dan dalam kesempatan ini saya akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan ngobrol kita ini tidak mengganggu beliau. Kita ngobrol-ngobrol sama pimpinan sekaligus pengasuh pengajar pondok pesantren Tahfidz An-Nur. Beliau alhamdulillah lagi nggak ada kegiatan karena hari Jumat biasanya santri istirahat ngaji. Nanti sore insya Allah mungkin pelajaran dimulai kembali. Kebetulan saya ini lagi menjenguk adik-adik saya, sekaligus saya kalau panggil mereka anak-anak saya, karena mereka saya bawa dari jauh, dari Banten. Ada di sini 3 orang dan yang lainnya itu
santri-santri yang masih dari wilayah Surade, dari wilayah Kecamatan Ciracap dan Jampang, semuanya ada di sini. Supaya lebih enak, kita panggilnya AA saja ya. Mudah-mudahan panggilan ini menurut saya mudah-mudahan pantas. Kita ngobrol-ngobrol sama AA yang menjadi pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz An-Nur. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya A? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas sendiri? Alhamdulillah saya sehat. Maaf A, karena banyak teman-teman yang nanya program di Pondok Tahfidz An-Nur dan yang lain-lainnya. Mungkin akan dalam kesempatan ini saya akan banyak bertanya. Mudah-mudahan datangnya saya ini tidak mengganggu AA. Tidak. Kami kebetulan sedang bersantai saja. Anak-anak kan hari Jumat itu ngajinya diliburkan. Senang sekali dengan kedatangannya. Alhamdulillah. Jadi kedatangan kita teman-teman ini tidak mengganggu, mudah-mudahan silaturahmi ini jadi silaturahmi yang berkah. Amin. Ini ada pertanyaan dari teman-teman, bahkan dari teman-teman saya yang bukan dari media, itu masalah program di Pondok Tahfidz An-Nur. Kan saya pernah bikin video di sini waktu pertama nganterin anak-anak ke pondok pesantren, itu kan gratis. Apa gimana itu Di sini Pondok Pesantren Tahfidz An-Nur Indonesia ini yang diajarkan kepada anak-anak itu kami difokuskan ke menghafal Quran. Menghafal Quran. Untuk kitab-kitab mungkin hanya saat ini hanya untuk pelengkap saja. Fikih kami ajarkan juga, tajwidnya diajarkan juga, terus kitab akhlaknya kami ajarkan juga gitu. Mungkin yang lain-lainnya nanti kedepannya bisa menyesuaikan dengan keadaan anak-anak begitu. Tidak banyak sih, Al-Quran aja. Cuman sekaligus anak-anak di sini saya praktek dalam hidupnya. Saya wajibkan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu wajib. Anak-anak itu harus ikut sholat berjamaah. Qobliyah ba'diyah harus, apalagi subuh, tahajud, duha, anak-anak itu diharuskan. Dan kalau ada yang melanggar itu ada sanksinya Mas. Sanksinya itu sholat mutlak 100 rakaat. Subhanallah. Jadi teman-teman ini katanya kata AA yang sekaligus pemimpin pondok pesantren ini, kalau ada santri yang kebetulan mungkin ada yang ngeyel, ada yang agak kurang perhatian pada pelajaran, biasanya santri itu diberi hukuman, bukan dipinta uang tapi dia dipinta untuk sholat mutlak 100 rakaat. Luar biasa. Kalau saya sendiri sih kayaknya mending ngaji saya daripada sholat mutlak 100 rakaat gitu. Alhamdulillah. Terus gini kan di sini katanya gratis. Terus itu dari mana kan kelihatan menurut saya mah ini kan keadaan sederhana. Tapi kok bisa menanggung santri makan gratis gitu? Gimana itu? Dari mana itu sumber dananya? Teman-teman ini banyak yang tanya, banyak yang ingin tahu gitu. Alhamdulillah saya punya donatur tunggal, Allah Azza wa Jal. Subhanallah. Kita yakin saja kita punya Allah yang mampu mengurusi kita, punya Rob ya. Selain daripada menciptakan juga kan mengurus kita. Tidak usah takut soal makan. Dan sebetulnya kami juga ada banyak support dari kawan-kawan, dari teman-teman. Anak-anak di sini makan memang gratis. Sehari itu 3 kali, pagi, siang, malam. Ada makan malamnya. Gitu. Semuanya ditanggung pihak pesantren.
tidak dipungut biaya apapun, tidak ada pendaftaran, tidak ada apa-apa. Quran dikasih, kitab dikasih, anak-anak intinya yang penting mau ngaji aja. Alhamdulillah. Soal makan insya Allah kami siapkan. Anak-anak itu kurang lebih 30 orang saat ini. Kami itu 12 hingga 15 liter per hari. Subhanallah. Masaknya masih sedikit. Doakan. Sebetulnya saya minta sama Allah, saya ingin mampu memberi makan santri itu 1 ton per hari minimal. Subhanallah. Saya dicerita sama teman-teman banyak yang nyinyir sama saya. Dari mana kamu? Saya juga ini kaget gitu kan. Saya ini punya anak 2, repot saya kalau lihat pakai materi dan pakai realistis duniawi gitu. Saya juga kadang-kadang bingung kok bisa sih ya, sebagai pengajar plus pemimpin terus sebagai orang tua juga kan, orang tua harusnya yang ngasih makan itu. Saya sendiri sebenarnya salut gitu. Saya mah bukan mikirin yang 100 200 atau 30, baru 2 juga saya udah ya sedikit repot gitu. Banyak sebetulnya yang bertanya sama saya, itu bagaimana, dari mana ada hasil uangnya? Kan Ustadz sendiri nggak ada kerjaan yang khusus, nggak punya penghasilan yang kayak orang-orang punya kerjaan atau punya usaha. Saya selalu bilang gini, karena yang saya tahu ya, orang itu prinsipnya ada 2, ada yang kerja sama dengan uang, ada yang taat sama dengan rezeki. Subhanallah. Taat sama dengan rezeki, uang di dalamnya adalah termasuk di dalam rezeki itu. Rezeki itu kan ada uang, kesehatan, kebahagiaan, itu rezeki. Saya pribadi dan saya ajak teman-teman santri-santri untuk belajar taat saja saat ini. Mari kita belajar taat kepada Allah. Kita belajar sempurnakan yang wajib dan kita hidupkan yang sunnah. Subhanallah. Karena nanti sama dengannya rezeki. Belajar taat itu sama dengannya rezeki. Alhamdulillah anak-anak pada giat-giat. Jadi kami di sini diajarkan sama anak-anak itu kalau datang waktu sholat itu bukan adzan yang menunggu mereka, tapi kita semua yang menunggu adzan. Jadi sebelum adzan mereka harus sudah ada di musola. Subhanallah. Harus standby. Dan mudah-mudahan kebiasaan itu nanti ketika mereka pulang bisa mereka lanjutkan, bahkan bisa menularkan terhadap yang lain. Ya, Karena yang saya yang saya terima pelajaran dari guru saya, pribadi yang seperti itu tidak usah ragu soal rezeki, karena dia sendiri ketika melakukan seperti itu sudah menjadi magnet rezeki. subhanallah. Alhamdulillah teman-teman, kita pagi ini dapat ilmu ini. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan sama guru kita AA mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya penasaran ini kan udah panjang lebar tadi menceritakan dari program, sama saya jadi pengen tahu ke dapur-dapurnya ke ini. Mohon maaf karena ini kan banyak teman-teman yang tanya. Justru di benak saya pribadi itu ada pertanyaan. Kalau saya kan dulu pernah pesantren, saya punya guru, saya penasaran guru AA itu siapa. Saya pengen tahu ini dari mana gitu. Guru saya itu banyak sebetulnya, bahkan siapapun yang saya bisa ambil hikmah atau ilmu darinya, saya anggap dia itu adalah guru, walaupun dari anak kecil. Kalau guru-guru mondok, saya dulu mondok di Cianjur. Awal kali saya di Cianjur, di Nyalempet, Darus ada namanya, di Al-Mu'in, Cibanban, di Jepara juga, di Kiai Haji Taufikul Hakim Amsilati. Di Jawa itu Jawa, Jepara. Di Jepara, subhanallah. Pulang dari situ, saya di Sukabumi juga, di daerah Cisayang. Saya sempat mondok di situ. Terus terakhir saya ke Cikaduun.
Cikaduan Banten. Oh, ke Cikaduan, A. Iya, di Pangarsa Abah almarhum Abah Haji Jundan Cikaduan. Subhanallah, itu kan tempat lahir saya, A, di sana di Banten itu. Maksudnya saya nggak tabu lagi gitu kalau ngomongin masalah Cikaduan, soalnya kan di sana itu gudangnya atau pencetak nomor 1 wilayah Banten tahfidz Quran, A. Makanya saya penasaran, kan teman-teman banyak yang nanya gimana nih gurunya, kan kita harus tahu gurunya dari mana gitu kan, karena kan di saat ini masih banyak orang yang nanya pesantren gratis terus nggak dipungut biaya. Itu kan tuduhan orang-orang atau pemikiran orang-orang itu kan bermacam-macam. Ada yang berpikiran hati-hati, katanya ada yang ngomong seperti itu, hati-hati siapa tahu aliran sesat gitu kan. Itu kan dulu juga saya pernah seperti itu, ke guru saya ada yang seperti itulah ya, namanya orang nggak tahu, saya juga memakluminya gitu. Ya memang kalau saya juga dapat selentingan ya, ada orang yang menyampaikan ke saya, tidak ada beberapa orang yang bilang hati-hati loh, di tengah hutan gitu ada orang buka pondok, lagi-lagi digratiskan lagi, itu dananya dari mana, terus ide apa yang diajarkan gitu. Saya sering bilang apa-apa, dia kan nggak tahu. Kalau pengen tahu suruh diem di sini seminggu aja gitu, nemenin saya. Nanti dia akan tahu. Subhanallah. Saya sebetulnya ini digratiskan awal dari keterpanggilan hati. Ketika saya ngobrol di lingkungan sama orang-orang tentang mondok, ternyata orang-orang itu pengen mondok, pengen masuk pesantren anaknya, tapi terkendala dengan biaya. Maka dari situ saya terpanggil hati. Oke lah, saya akan nawaitu. La haula, saya buka pondoknya gratiskan saja. Jadi orang tuanya hanya memikirkan uang jajannya saja. Itu pun dianjurkan, saya anjurkan supaya anak-anak jajan itu tidak boleh lebih dari 7.500 per hari. Subhanallah. Kalau bisa-bisa syukur-syukur 5.000 sehari gitu, yang 2.500-nya itu ditabungkan gitu. Subhanallah. Ya, saya sedang belajar meyakini bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Mampu. Subhanallah. Saya diajarkan seperti itu sama guru-guru saya, besarkan hati. Saya juga sering belajar dari Ustadz Nasrullah, founder Magnet Rezeki, dari Ustadz Yusuf Mansur, dan dari guru-guru di sini juga ada guru saya Ustadz Pasir Gancleng, Ustadz Agus. Beliau-beliau yang menguatkan hati saya, membuat saya semakin yakin. Oke, saya niat dan akan saya jalani. Subhanallah. Ternyata kalau kita ngomongin ustadz-ustadz atau guru-guru kita yang disebut sama AA itu nggak aneh sebenarnya, tapi emang kita itu semua pada tahu siapa guru seperti Ustadz Yusuf Mansur, itu kan orang-orang luar biasa. Terus yang lain-lainnya itu kan guru-guru yang sangat luar biasa. Ternyata AA juga termotivasi sama beliau-beliau gitu. Saya juga sendiri sebenarnya termotivasi, cuma saya enggak sebesar hati AA gitu. Amin. Ke depan saya merasa terbesarkan hati saya saat saya mendapatkan ilmunya Ustadz Nasrullah. Jadi ilmu dari Allah yang dititipkan ke Ustadz Nasrullah tentang magnet rezeki. Duduk diam, rezeki datang gitu. Duduk diam saja rezeki itu datang, apalagi kalau kita bergerak gitu. Subhanallah. Dan saya jalani itu, saya jalankan itu. Alhamdulillah sampai saat ini kami tidak pernah kelaparan sama anak-anak. Tidak pernah kelaparan, bahkan bukan kekurangan. Saya sering marah sama anak-anak, nasi aja sering dibuang gitu. Kelebihan malah. Subhanallah. Luar biasa rezeki dari Allah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya dalam ngobrol-ngobrol sama AA. Apalagi ini saya silaturahmi ini di hari Jumat, mudah-mudahan dijadikan Jumat berkah. Amin. Oke sebenarnya saya betah ini ngobrol, tapi ada satu pertanyaan, mudah-mudahan nggak merasa terganggu. Saya ada pertanyaan karena kan ini khusus untuk anak-anak belajar, untuk santri belajar tahfidz Quran dan belajar yang lainnya.
apakah apa tempatnya untuk ngaji sama yang selain santri gitu Untuk pengajian umum, saya rencana memang ada. Saya mau buka untuk umum juga, siapapun boleh ikut. Tapi acaranya mungkin pagi. Tapi saat ini belum saya kasih tahu ke orang-orang sebetulnya. Biasanya kan kalau di tempat-tempat lain ya, kalau malam gitu ada pengajian, ada istighosahan gitu ya, sama warga, sama jemaah yang lain. Nah kalau saya acara yang saya buka untuk umum mungkin dari mulai jam 3 malam. Jadi boleh ikut acara bersama kami, tapi acaranya jam 3 malam, mulai dari kita tahajud bersama. Tahajud bersama sampai subuh, qobliyah subuh, berjamaah subuh. Setelah itu ada yasinan dan bukan yasin. Kami setiap subuh itu baca surat Waqiah, kemudian suratul kahfi. Itu acaranya Jumat, malam Jumat. Malam Jumat. Setelah itu kalau ada jemaah-jemaah ya baru ada pengajian pagi-pagi. Kami sengaja buka acaranya itu malam seperti itu supaya suasana fresh. Karena jujur saja kami sendiri kalau bikin acaranya habis isya ke tengah malam, nah, saya itu belum bisa bergadang. Saya kalau tidur kemalaman khawatir sholat subuh. Saya juga ajarkan sama anak-anak bahwa jam 10 itu anak-anak harus sudah tidur. Ngantuk kan ngantuk, pokoknya jam 10 harus tidur. Kalian tuh jam 10 harus tidur. Kenapa? Karena jam 3 kita bangun. Jangan berpikir wah saya ini mau baca istighosah atau baca mau wiridan apa sholawatan sampai larut malam pas subuh ketiduran. Menurut saya itu kurang efektif gitu. Karena yang lebih harus kita utamakan adalah bangun subuh berjamaahnya, itu kandangnya luar biasa. Ya terima kasih itu penjelasannya. Berarti teman-teman kita kalau mau ikut ada umpamanya mau ikut ngaji, ternyata di sini di Pondok Tahfidz An-Nur untuk masyarakat atau teman-teman yang selain santri itu ada. Ya terima kasih bincang-bincang tadi tentang program di pesantren. Terus saya mohon maaf banyak bertanya, mungkin agak mengganggu ke AA, tapi mudah-mudahan AA bisa memaklumi dan memaafkan saya. Oke, ini kan lagi pembangunan. Waktu 1 bulan yang lalu saya kesini itu masih ceker ayam, masih pondasi. Sekarang ini udah hampir 25% ini ini bangunan dari mana ini biayanya bangunan bisa membangun ini semegah ini? Kalau prediksi saya ini kira-kira menghabiskan ya 500 miliar ini kira-kira, karena dia ini kan cor, terus dia mau pakai kubat, nggak pakai kayu lagi. Ini kan bangunan mahal. Ini dari mana ini Ini dari Allah. Saya sebetulnya tidak minta ya, saya hanya minta sama Allah. Saya butuh masjid, saya sendiri nggak nyadar. Tiba-tiba saya merasa Allah mengirim seseorang. Jadi orang ini sengaja Allah utus, Allah kirim ke sini. Ya ada bapak seorang orang kaya dari Jakarta. Beliau berkebun di sini. Berkebunnya ini di samping kebun kita nih. Nah, karena kebunnya itu nggak punya saung, beliau nih numpang berteduhnya di sini. Akhirnya timbullah ada percakapan, nanya kan ini mau apa tujuannya, kok di depan itu ada papan nama gitu, Yayasan An-Nur Indonesia Sejahtera kan. Ini baru saung 1 petak udah saya pakai plang gitu. Orang-orang tuh pada ngeliatin apa ini mau apa gitu kan, padahal sebetulnya saya itu hanya berdoa sama Allah, ini pakai plang gitu, Yayasan An-Nur Indonesia Sejahtera. Itu sedang berdoa saya kepada Allah bahwa di sini tuh saya ingin mendirikan sebuah
lembaga yang dinaungi dengan atas nama yayasan. Saya mau mungkin pondok pasir Cipaling. Saya ingat dulu waktu saya ikut ngaji di Pangarsa Wa Nagrog, Wa dengan Jejen Jena Abidin almarhum, semoga Allah merahmati beliau. Amin. Jangan berkecil hati kan. Istilah beliau itu kajian teuing saung ceblok segede batok. Nyieun sorangan, bikin punya sendiri, pakai nama walaupun kecil, namanya terserah, mau Asogiriyah juga apa-apa. Saya masih ingat itu ucapan beliau. Nah, saya praktekkan sih. Ya, saya jalani, alhamdulillah. Ini saya di sini tuh kurang lebih 2 tahun. Dari ngebabat kebun ini sampai saat ini tuh, sekarang ini bulan 10 ya. Kurang lebih 2 tahun. Banyak sih yang tidak percaya mau ada santri di mana, ini kan di hutan. Terus mau bisa bangun dari mana? Loh, dianya juga sendiri nggak punya usaha, nggak ada kerjaan, motornya aja pakai Honda Win break, motor jelek kan motor saya. Subhanallah. Dari mana dapat uangnya? Tapi saya niat lillahi ta'ala, karena saya juga dikuatkan hati saya oleh guru-guru saya. Semoga Allah memuliakan semua guru-guru saya. Amin. Saya jalani, ternyata begitulah cara Allah mau memuluskan rencana kita itu. Allah kirim orang Jakarta ke sini berkebun di samping kita. Subhanallah. Teduh di sini, ngobrol. Beliau nanya, ini Ustadz nanti ada santrinya enggak? Subhanallah. Saya pengen katanya ikut memakmurkan di sini, insya Allah. Tapi ini bermanfaat gak? Ada nggak santri? Kata saya, la haula bunda, la haula. Saya niat, bismillah, la haula. Oke, kata si bunda. Saya ini kasih sampel 2 saung, bikin 2 saung. Target 2 saung itu 16 orang. Subhanallah. 16 orang santri. Dibikinkan 2 saung, yang datang 25. Subhanallah. Terus kan kita sholat di sini nih, mepet-mepetan gak cukup. Oh, akhirnya oke, berarti sekarang butuh masjid katanya gitu. Maka beliau bangunlah masjid. Itu ditanggung sama beliau. Subhanallah. Saya nggak tahu apa-apa, nanti nerima kunci aja. Subhanallah. Jadi Allah itu kirim seseorang, teman-teman. Kalau kita yakin, kata AA, jadi beliau dikirim sama Allah seseorang yang sangat dermawan. Kita doakan mudah-mudahan itu orang tersebut dilipat gandakan kebaikannya. Kadang kan kita itu suka ngatur ya. Ini Allah kalau ngasihnya ke saya lewat apa ya? Caranya seperti apa? Saya kan seperti ini. Padahal sebetulnya mah itu mah Allah mau ngasih sama kita, caranya seperti apa itu kan urusan Allah. Iya. Kita minta saja sama Allah. Allah lebih tahu bagaimana caranya mau menyampaikan itu kepada kita. Ya. Salah satunya ketika saya pengen masjid, Allah seperti itu mengirimnya. Subhanallah. Itu Nah, ini tuh sekarang kita mau Jumatan dari sini tuh 2 km ke sana. Itu subhanallah. ada mobil. Saya setiap hari Jumat itu sewa mobil. Ya. Sewa mobil untuk antar jemput anak-anak Jumatan. Subhanallah. Kami saat ini belum ada mobil. Mudah-mudahan dikirim sama Allah. Kemarin sempat ada mobil tapi nggak lama. Allah ambil lagi mobil itu. Mungkin nanti insya Allah nggak lama lagi Allah kirim lagi mobil. Amin. Amin. Oke, mungkin perbincangan kita cukup sekian. Terima kasih atas waktunya buat kami, buat saya untuk ngobrol-ngobrol sama AA. Mudah-mudahan AA tidak merasa terganggu. Mudah-mudahan AA ikhlas memberikan penjelasan kepada kami atau kepada saya. Insya Allah dengan senang hati. Mohon maaf bahkan saya di sini tidak bisa memuliakan dan membahagiakan. Ya beginilah keadaan kami. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Alhamdulillah saya diterima. Ini santri-santri mau berangkat Jumatan. Oh, ada yang masih siap-siap tuh di pondok. Ini anak-anak
yang udah siap. Tuh, santri ceweknya. Santri mau siap Jumatan. Nah, ini santri-santri mau berangkat Jumatan. Oh, wis mantap. Aku mau Jumatan, guys. Oke teman-teman, video hari ini dicukupkan sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.